Allah mengatakan Pak Bu, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tiadalah yang kreatif bekerja di permukaan bumi Allah kecuali Allah jamin rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum bapak, kaum ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama, saya menyampaikan permohonan maaf. Beberapa kali pertemuan tepat jadwal saya tidak bisa hadir. Memang semata disebabkan karena ada tugas dan agenda kantor yang tidak dapat saya tinggalkan. Bulan lalu kebetulan kami ada kegiatan di Sumatera Barat. Sebelumnya saya pun dah lupa jadinya Pak Bu, kegiatan apa saja itu. Karena bertepatan pula dengan kegiatan-kegiatan MTQ di kabupaten kota. Sementara saya diamanahkan sebagai pembina khususnya cabang Syarhil Quran dan cabang karya tulis ilmiah Al-Quran di LPTQ Provinsi Riau. Ini hampir saja hari ini saya tak bisa juga Bapak sekalian, karena 7:30 nanti saya ditugasi untuk mengikuti hari santri tingkat Kabupaten Bengkalis yang tempatnya di Duri. Saya diamanahkan juga sekaligus sebagai narasumber sarasehan kiainya. Kebetulan di kantor memang saya tugasnya itu mengurus pesantren Seriau. Sehingga sekalian pikir-pikir ya ini jangan marah nanti jamaah Masjid Batu Salam disangka saya tak mau hadir lagi ke sini. Akhirnya saya minta memaklumi saja kalau terlambat upacaranya. Yang penting narasumber sarasehannya bisa saya isi. Sehingga bisa memaklumi, sehingga akhirnya saya bisa hadir di sini. Mudah-mudahan nanti sekalipun selesai pengajian ini saya tidak ikut kegiatan Ba'da ini, mana tahu ada sarapannya. Saya ada sarapan Ustaz ya. Kalau ada sarapan saya tak ikut, mohon dimaklumi Bapak sekalian. Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita mengangkat judul penguatan ekonomi dalam pandangan Islam. Bapak Ibu sekalian, persoalan ekonomi dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang sangat penting. Maka orang yang menguasai ekonomi, dia akan bisa dengan mudah menguasai politik. Ketika ekonomi tak dikuasai, perjuangan untuk menguasai politik itu sangat berat. Misi agama itu akan lebih mudah ketika ekonomi dan politik dikuasai. Dan misi untuk menebar kemaslahatan akan dapat diwujudkan ketika ekonomi dan politik dikuasai dan berjalan secara syar'i. Cobalah lihat Bapak sekalian, ketika ekonomi kuat tetapi politik tak dikuasai, itu ternyata sangat berat Bapak sekalian. Contohnya Rasul.
Rasul itu ketika di Mekah, dia sebelum menjadi Nabi dan Rasul, sebetulnya dia sudah menjadi orang terkaya dari seluruh orang kaya yang ada di kota Mekah. Tetapi karena kekuasaan politik belum berada di tangan Rasul, sulit perjuangan. Harta yang ada habis semuanya, apalagi lawan pun sangat banyak dan ekonomi mereka kuat, kekuasaan politik pun dikuasai oleh mereka. Sulit perjuangan Rasul. 13 tahun berada di Mekah Rasul, Pak Bu, itu tidak sampai 200 jumlah umat Islam. Untunglah Nabi Muhammad bukan seperti Nabi Yunus. Nabi Yunus dia tinggalkan tempat dakwahnya, sehingga akhirnya kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan atau politik dikuasai, Pak Bu, tetapi ekonomi tidak dikuasai. Sulit juga, Pak Bu. Yang tidak jauh-jauh kita contohkan sebelah negara kita, Pak Bu. Kekuasaan berada di tangan orang Islam, tetapi ekonomi dikuasai oleh orang yang tak beragama Islam. 90% ekonomi Indonesia itu dikuasai oleh 10% penduduk Indonesia. Yang 10% itu mayoritas adalah tidak beragama Islam. Gimana caranya kita akan mewujudkan, Bapak sekalian, ekonomi syariah secara utuh, keadilan produktif, keadilan distributif, keadilan konsumtif, itu tidak bisa diwujudkan ketika ekonomi tidak dikuasai. Tapi coba lihat ketika Rasul telah hijrah ke Madinah. Ketika Rasul telah hijrah ke Madinah, kekuasaan politik berada di tangan Rasul. Dan Rasul punya komitmen kuat, Bapak sekalian, agar ekonomi pun dikuasai oleh Rasul dan umatnya. Maka banyak kemudian strategi-strategi yang dibuat oleh Rasul, sehingga akhirnya Bapak sekalian 2 tahun setelah hijrah ke Madinah, ekonomi pun mulai dikuasai oleh Rasul dan umat Islam. Dulu Bapak sekalian, awal Rasul sampai di Madinah, pasar dikuasai oleh Yahudi. Kebun-kebun yang bagus milik Yahudi. Sumur-sumur yang strategis dan airnya lezat itu dikuasai oleh Yahudi. Maka sumber-sumber seperti ini, air adalah sumber kehidupan, itu Rasul gesa kepada sahabat, beli sumur itu, beli. Beli wakaf, beli wakaf, beli wakaf. Sehingga akhirnya dalam kurun waktu 2 tahun sekalian itu mulai berimbang. 8 tahun setelah hijrah, atau boleh dikatakan bukan sekedar Madinah saja lagi, Pak Bu, seluruh jazirah Arab itu ekonomi dikuasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhirnya kebijakan baik apapun dibuat, alhamdulillah bisa berjalan, Bapak sekalian. Keinginan menciptakan keadilan itu bisa diwujudkan. Kenapa begitu, Pak Bu? 2 ini dikuasai. Nah, oleh sebab itu sekalian, Rasul mengingatkan pada diri kita. Kata Rasul, tis'ata min a'syari rizki fit tijarah. 9 dari 10 rezeki itu adanya di niaga, di bisnis, di jual beli, di dagang, di usaha, Bapak sekalian. Coba lihat, Pak. Petani seluas apapun areal pertanian dan kebun dimiliki, kalaulah dibandingkan dengan orang yang punya usaha terkait dari hasil pertanian itu, tetap yang kaya yang punya usaha. Orang punya kebun sawit, Pak Bu, 50 hektar. Tapi ada orang, Bapak sekalian, dia tidak punya kebun sawit atau kebun sawitnya sedikit, tetapi dia bisnisnya adalah menjual buah sawit tadi. Apa nama itu, Pak Bu? Punya tempat penampungan dia. Apa nama itu? Nah, ada pego nama itu, apa nama itu? Pengepul itu. Peron. Punya peron dia, Pak. Mana yang lebih kaya, yang punya kebun sawit 50 hektar tadi atau yang punya peron? Rata-rata justru lebih kaya yang punya
peron tadi Pak Bu. Dari situ dia nanti mengembangkan usaha, dibuatnya pabrik kelapa sawit. Yang minimal dia mulai dulu pabrik kelapa sawit mini. Sehingga Bapak sekalian, orang seperti ini kaya. Petani jeruk Pak Bu, berkebun jeruk dia, lama dia nunggu Pak Bu. Begitu panen, harga jeruknya sangat ditentukan oleh pengepul. Maka Bapak sekalian, ketika sistem ekonomi rusak, maka petani, pekebun dan lain sebagainya itu tetap nasibnya tidak akan kaya sekalian. Sekarang sebutlah misalnya di Inhil sana ada kelapa, ada pinang sekalian. Luas pun kebun pinang orang itu menderita juga zaman sekarang nasibnya Pak Bu. 2 tahun lalu pinang itu bisa harganya 25.000 sekilo yang kering. Sekarang menjual 5.000 saja sesusah-susahnya. Permainan siapa Pak Bu? Permainan dunia bisnis, permainan dunia dagang, permainan dunia usaha. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, Islam mengajarkan agar kemudian ekonomi umat Islam itu kuat, agar ekonomi masyarakat Islam itu kuat. Jadi bukan sekedar kuat pribadi individual saja Bapak sekalian. Lalu apa Bapak sekalian konsep Islam dalam penguatan ekonominya? Yang pertama Bapak sekalian, Islam itu atau umat Islam atau siapapun sebetulnya Pak Bu, terlepas apapun agamanya, akan kuat ekonominya. Poin pertama itu adalah jika memiliki etos kerja yang baik. Maka Allah mengatakan Pak Bu, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tiadalah yang kreatif bekerja di permukaan bumi Allah kecuali Allah jamin rezekinya. Maka orang yang bekerja, orang yang bergerak Bapak sekalian itu dijamin rezekinya. Tapi kalau orang yang tidak bekerja, tidak mau bergerak, tidak mau berusaha, Allah tak jamin rezekinya. Itu sebabnya Rasul itu mencontohkan Pak Bu, 8 tahun usia Rasul tahu pamannya yang membesarkan yang bernama Abu Thalib adalah seorang yang miskin, anak banyak pula lagi. Dia hidup ini lain-lain pula ujiannya Pak Bu. Ada orang itu sulit ekonomi tapi tak sulit dapat anak. Asal mati je lampu Pak Bu, musim dingin, tu bulan depan lah hamil je Pak Bu. Pantang tepi cium tu Pak Bu, tu lah hamil. Begitulah ibaratnya Pak Bu. Begitulah ibaratnya. Tak sulit Pak Bu, mudah dia dapat anak, tapi ekonominya sulit. Itulah ujiannya. Ada orang yang lapang rezekinya Pak Bu, tapi sulit dapat anak. Lah ke mana-mana sampai macam-macam Pak Bu. Ya bayi tabung lah dibuatnya, tidak juga berhasil. Jadi hidup ini memang ujian semua Pak Bu. Nah kalau berkolaborasi yang seperti ini kan tidak ada yang jadi masalah ini. Nah jadi Abu Thalib ini paman Rasul, hidupnya miskin, anak banyak. Nah Rasul tidak mau membebankan hidupnya pada pamannya. Maka 8 tahun Rasul Pak Bu sudah bekerja. Apa kerjanya? Menggembalakan domba Abu Thalib dan menggembalakan domba penduduk kota Mekah. Menggembalakan domba penduduk kota Mekah itu Rasul mendapatkan upah. Jadi 8 tahun Rasul sudah punya gaji Pak Bu. 12 tahun 2 bulan 20 hari umur Rasul Pak Bu, Rasul sudah mulai dagang ke luar negeri. Dibawa oleh pamannya Abu Thalib, pergi dagang ke negeri Syam. Sekarang ibu kotanya namanya Damaskus, sedang hancur-hancuran Pak Bu. Nah, jadi Bapak sekalian, menariknya walaupun Rasul ketika dibawa oleh pamannya tersebut tidak sempat sampai ke kota Damaskus. Karena apa Pak Bu? Karena ketika Rasulullah SAW menjelang sampai ke kota Damaskus, ada seorang pendeta yang mengamati perjalanan rombongan dagang dari Rasul dan pamannya ini. Jadi begitu melewati bukit Pak Bu, menuruni bukit, nampak oleh pendeta itu yang di belakang yang sudah dilewati tadi, batu dan pepohonan sujud semua Pak Bu.
setelah kemudian pendeta itu minta izin melihat badan Rasul dan diizinkan, lalu tampak olehnya semacam ada stempel kenabian dan kerasulan akhir zaman yang dibaca oleh pendeta tersebut dalam kitab Injil yang tidak disembunyikan olehnya ilmunya tersebut, dia berkesimpulan, ya Aba Talib, jangan biarkan ini anak masuk ke kota Damaskus. Kalau masuk ke kota Damaskus, khawatirnya tahu oleh orang Yahudi, dia akan dibunuh. Karena orang Yahudi itu kerjanya membunuh Nabi dan Rasul, dia kerja apa? Maka akhirnya Abu Talib pun memerintahkan kepada beberapa anaknya untuk mengawal Nabi Muhammad dibawa pulang ke Mekah. Tapi pintarnya Rasul, Pak Abu, walaupun belum sampai ke kota besar, kota Damaskus, pusat perdagangan ketika itu, Pak Abu, tetapi Rasul ini orangnya pintar, Pak Abu. Di mana tempat singgah, di kampung ataupun di desa, pusat keramaian ekonomi, Rasul sudah baca. Ini ekspektasinya, ini segmentasinya, segmentasi pasarnya seperti apa, kecenderungan pasar di sini yang akan menggeliat apa nanti. Di sini apa pula kecenderungan orang sukanya, di sini apa pula kebutuhan orang. Ilmu itulah yang dibawa oleh Rasul. Sehingga Pak Bu, usia 15 tahun Rasul tak ngikut-ngikut saja lagi, tapi sudah mulai membawa barang dagangan sendiri. Nah, hebatnya Rasul itu, Pak Bu, ketika dia bekerja, ketika dia berdagang, dia dagang bukan untuk kehidupannya saja, tapi untuk kehidupan orang lain. Maka dilihat oleh Rasul, para janda yang punya barang dagang sulit kemudian memperjualbelikan barang dagangannya karena tidak ada orang yang membawa barang dagangannya. Inilah dibawa oleh Rasul dengan pola bagi hasil. Jadi bagi hasil Rasul itu ada mudharabah namanya, ada musyarakah namanya, dan lain sebagainya, sekalian. Nah, sehingga pulang bawa keuntungan ekonomi Rasul hidup, ekonomi para janda tadi pun hidup. 17 tahun usia Rasul sudah menjadi pemimpin kafilah dagang, pemimpin rombongan dagang. Kalau tadi Pak Bu masih bawa barang dagangan tapi belum jadi pemimpin besarnya. 17 tahun Rasul sudah menjadi pemimpin kafilah dagang. Maka sekalian, usia 20 tahun Rasul kurang lebih, Pak Bu, itu kalau ibarat sekarang sudah jadi negara, tidak kurang dari 17 negara yang menjadi tujuan dagangnya Rasul. Maka sebelum menikah dengan Khadijah, Pak Bu, Rasul itu sudah jadi orang kaya, sudah menjadi kafilah dagang, pemimpin kafilah dagang. Itu makanya Khadijah ini, Pak Bu, dia sangat tertarik dengan pola dagang Rasul ini, Pak Bu. Jadi artinya tidak pernah dibuat oleh orang. Mana contoh tidak pernah dibuat oleh orang? Contoh, Pak Bu, kalau dengan Rasul sekalian, itu dalam dagang dibuatnya ada hak khiyar. Hak khiyar itu, Pak Bu, hak memilih melangsungkan perdagangan atau membatalkan perdagangan tersebut. Misal begini, Pak Bu, beli duku misalnya. Duku itu sekilo 10 on. Dibeli dengan harga duku yang bagus, karena kan selalu dionggokkan bagian atas bagus. Tapi bagian bawah Allahu a'lam, Pak Bu, kadangkala timbangan masuk angin pula, Pak Bu. Jadi oleh Rasul, kalau sekiranya setelah terjadi transaksi lalu kemudian ada aib, entah mungkin yang tadi ibaratnya gandumnya dibeli dengan harga gandum kering ternyata bercampur dengan gandum basah, itu yang pembeli berhak membatalkan dagang tersebut, uang dikembalikan. Itu dengan yang lain tidak ada macam tu, Pak Bu. Rasul buat macam tu. Makanya hak khiyar ini mengamankan semua pihak jadinya. Nah, misalnya Bapak sekalian, ini yang punya aset dagang, lalu kemudian ini Rasul yang punya keahlian dan jaringan dagang, dibuat dengan sistem mudharabah. Dengan sistem mudharabah, untung sama-sama beruntung, sekiranya terjadi musibah ditanggung bersama.
Dengan sistem bagi hasil, misalnya sekalian, yang punya keahlian, punya keilmuan, punya jaringan, dia yang membawa barang dagangan, misalnya dapat 55%, yang punya barang dagang 45%. Disepakati, ridho sama ridho. Sebelum itu tidak ada. Ada orang punya barang dagangan, lalu dia katakan, ni zaman Quraisy dulu Pak Bu, zaman kabil Quraisy dulu, ini saya bawa barang dagangan, taksirannya segini. Lebih dari itu, berapapun untung, itu urusan yang membawa barang dagangan. Sehingga yang kaya tetap adalah yang punya usaha, bukan yang punya modal. Maka sekalian Khadijah tertarik. Maka walaupun tertarik, karena Khadijah ini wanita terhormat, sungkan dan malu, akhirnya dia lelang Pak Bu. Siapa yang mau dan bisa membawa barang dagangannya, maka akan diberi upah. Sistem upah dibuat oleh Khadijah. Jadi Khadijah ini pintar pula Pak Bu. Sistem upah dibuatnya, seekor unta upahnya. Terdengar oleh Abu Talib. Lalu kemudian Abu Talib mendatangi Khadijah. Lalu ditanya oleh Abu Talib, ya Khadijah, benar engkau ingin mencari orang yang bisa membawa barang dagangan engkau? Benar katanya. Berapa upahnya? Seekor unta. Boleh tidak sekiranya Muhammad yang bawa, ponakanku? Oh, dengar Muhammad tu Pak Bu, iko yang wak cai rumah katanya. Iko yang wak cai rumah. Jadi sekalian, nampak wajah ceria dari Khadijah tu terbaca oleh Abu Talib. Kata Abu Talib, tapi katanya upahnya bukan seekor unta katanya, upahnya 2 ekor unta katanya. Kenapa begitu? Karena Nabi Muhammad kalau bawa barang dagangan pasti untung besar, dan itu sudah terbaca oleh Khadijah. Nah, oleh Khadijah dalam hati, jangankan 2 ekor, lebih dari itu saya kasih dia. Dia hatinya sudah mulai berbunga-bunga Pak Bu. Adillah 2 ekor unta. Singkat cerita Pak Bu, pulang dari dagang tersebut, Rasul membawa keuntungan besar. Nah, hebatnya Rasul ini Pak Bu, dia pandai menjaga relasi dagang. Rekan bisnisnya pandai dia jaga Pak Bu. Rupanya sebelum berangkat Rasul sudah teliti itu, selidiki Khadijah ini sukanya apa. Akhirnya Pak Bu, pulang dagang tersebut bukan sekedar untung besar yang dibawa oleh Rasul, tetapi Rasul membawa hadiah istimewa yang paling disukai oleh Khadijah. Tu makanya sejak dapat hadiah tu Pak Bu, tak bisa tidur Khadijah dibuatnya itu. Endek-endek katanya. Iko dilarian dia orang sudah katanya, kalau lambek gitu katanya. Tu makanya Khadijah tu Pak Bu dikirimnya mak comblangnya Pak Bu. Jadi zaman dulu dah ada mak comblang tu Pak Bu. Cuman ni mak comblang yang jujur. Dia ada pula mak comblang ni tak jujur Pak. Dia mencomblangi, yang dicomblangi itu dilarian deknya Pak Bu. Ini yang jujurnya nih. Nah, sehingga Bapak sekalian, mak comblangnya ini bertanya pada Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad tak tahu ini. Tapi Nabi Muhammad kan pintar membaca situasi kondisi. Kata mak comblang itu, ya Muhammad, sekiranya ada wanita, dia cantik, terhormat, kaya, pandai menjaga harga dirinya, dia suka pada engkau, kira-kira engkau suka enggak? Kata Nabi, diluruskan saja, selaku manusia normal Pak Bu, dia wanita cantik, terhormat, kaya pula lagi, pandai pula menjaga harga diri, yang zaman itu sangat sulit dicari seperti ini. Artinya ini wanita ideal nih. Kata Rasul, tentu siapa saja mau itu, termasuk aku katanya. Begitulah bahasa. Tapi jangan pula Bapak Ibu, berarti Nabi Muhammad pakai bahasa Indonesia dulu Ustaz. Jadi itu ilustrasi Bapak sekalian. Ya, namanya sejarah, tentu situasi apa seperti itu kita dapat bayangkan dengan buku sejarah tersebut. Cuman kata mak comblang ini, tapi Muhammad ada satu masalah. Apa itu? Dia janda. Kata Nabi, tidak masalah mau janda atau tak janda. Itu bukan nyanyi Roma Irama itu Pak Bu. Masih gadis atau sudah janda misalnya, enggak, itu sekalian. Jadi sekalian, bagi Nabi itu tidak masalah. Yang penting dia pandai menjaga harga diri dan kehormatan dirinya.
Itu makanya tidak nunggu lama-lama Pak Bu, langsung dilamar oleh keluarga Khadijah. Jadi dalam urusan lamar-melamar ini boleh keluarga laki-laki duluan, boleh juga keluarga perempuan. Maka kalau yang ibaratnya saudara-saudara kita yang ada di Pariaman atau Sumatera Barat, itu yang datang mau sekalian. Kalau lah saling cocok misalnya, datang kemudian keluarga perempuan. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sehingga akhirnya Rasul pun menikah dengan Khadijah. Menikah dengan Khadijah ini ada yang mengatakan Rasul memberikan mahar 20 ekor unta. Coba bayangkan Pak Bu, miskin Rasul tuh Pak Bu, 20 ekor unta maharnya. Seekor unta tahun 2014 Pak Bu, di Mekah saya tanya betul Pak Bu, berapa harga seekor unta yang bagus, yang dijadikan tunggangan atau dijadikan sebagai transportasi untuk mengangkat barang? 70 juta Pak Bu, paling murah. 70 juta sajalah Pak Bu, kali 20 ekor. Berapa duit itu Pak Bu? Ke ibu-ibu lah saya tanya, 70 juta Bu, kali 20 ekor. Berapa pitinya Bu? 1,4 miliar Ibu ya. Ada ibu dulu ketika nikah maharnya 1 miliar Bu. Seperangkat alat solat tunai. Ndak di orang, ndak di awak Pak Bu. Saya pun dulu ketika nikah seperangkat alat solat tunai. Dan nikah saya itu Pak Bu. Makanya kalau orang Arab itu kadang-kadang dicemehnya kita Pak Bu. Indonesia katanya. Indonesia kata, hebat, seperangkat alat solat tunai katanya. Elok-elok wanita Indonesia perangainya. Tidak banyak tuntut, asal ada seperangkat alat solat tunai, ada sah nikahnya. Maka dulu saya tanya ke calon istri saya Pak Bu, kalau nikah abang sanggupnya hanya seperangkat alat solat tunai, itu bisa ya? Yang mau ya? Tidak apa dah bang, asal lewat bersama. Selesai Pak Bu, nikah langsung. Ya ketika itu masih elit Pak Bu. Ketika itu kan masih elit. Elit itu ekonomi sulit. Jadi jangan disangka ustaz dari dulu lah kayo ya. Elit ekonomi sulit. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka Rasul yang punya jaringan dagang dan bisnis yang hebat dan luas, lalu kemudian menikah pula dengan Khadijah yang punya aset dagang yang besar, itu makanya sekalian dengan kepintaran Rasul dalam berdagang dan berbisnis, sampai menjelang 40 tahun usia Rasul, Rasul sudah menjadi orang terkaya dari seluruh orang kaya di kota Mekah. Jadi sebelum Nabi menjadi Nabi dan Rasul itu Pak Bu, saking dihormati Rasul, apapun keputusan berkaitan dengan Mekah itu minta persetujuan pada Rasul. Tapi begitu Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul, berubah drastis Pak Bu, sehingga pemboikotan dagang dan bisnis Rasul dilakukan oleh orang-orang kafir Mekah. Dan nanti akan menggeliat lagi usaha ekonomi dari umat Islam, karena Rasul fokusnya sudah ke umat lagi sekalian setelah hijrah ke Madinah. Maka sekalian, apa poin yang bisa kita ambil dari sejarah tersebut? Rasul itu adalah pekerja yang ulet. Dari hanya modal fisik saja Pak, Rasul bekerja sampai kemudian menjadi orang kaya raya. Tapi ketika kaya, Rasul ternyata menjadi orang yang pandai. Pandai memposisikan harta itu fungsinya untuk apa. Nah Bapak Ibu sekalian, oleh sebab itu dalam Islam Bapak Ibu sekalian, kerja itu adalah sebuah keniscayaan. Kerja itu adalah ibadah. Jadi Bapak sekalian, semakin rajin kita bekerja, insya Allah semakin banyak ibadahnya, asalkan niatnya benar, ilmunya benar, caranya benar. Nah kalau semua benar ini terpenuhi dalam melakukan pekerjaan kita, insya Allah semuanya ibadah. Bapak Ibu, jangan pahami kerja itu hanya dalam urusan mencari uang. Kalau begitu kita berkesimpulan
kita akan beranggapan ibu yang bekerja di rumah berarti tidak bekerja. Padahal kerja ibu di rumah jangan-jangan lebih banyak menyita waktu, lebih banyak menyita tenaga, lebih banyak menyita pikiran. Ibu-ibu ini hebat nih Pak. Kita mengerjakan 2 pekerjaan dalam satu waktu tidak bisa kita kalau laki-laki. Tapi kalau ibu-ibu jangankan 2, 3 pun bisa. Aiko anak menangi bersusuan jo, yang iko masak jo, yang iko nyapu jo Pak Buah. Sampai begitu kadang, tapi ibu yang rajin, yang ndak je doh. Karena wanita itu memang qadarullah, jadi takdirkan begitu Bapak sekalian. Sementara laki-laki berbeda, dia konsentrasi ke satu saja. Tidak bisa pada waktu bersamaan konsentrasi 2, 3 tidak bisa. Tengoklah Bapak, kalau lah nonton bola ni Pak itu je Bu. Kalau nonton bola Pak Bu, lah di ataan minum oleh ibu, minumlah bangnya. Dia begitu je. Nanti sambil apa? Mana minum tadi? Padahal minumlah belotan siko Pak Bu. Nyoba tanya je lah. Pindah apa-apa siko dah Bu. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka oleh sebab itu semua apa saja yang kita lakukan yang melibatkan penggunaan daya fisik ataupun penggunaan daya fikir ataupun penggunaan daya rasa yang ada pada hati, itu namanya kerja. Itu semuanya namanya adalah kerja. Maka Rasul pernah memberikan nasihat kepada Fatimah putrinya, istri Ali bin Abi Thalib. Kata Rasul, setetes keringat yang keluar dari seorang wanita yang bekerja dalam urusan rumah tangganya agar kemudian bahagia suami dan anak-anaknya, setetes keringat yang keluar tadi membentengi dirinya 7 lapis dari api neraka. Maka ibu-ibu makin rajin kerja Bu, itu makin jauh dari neraka itu. Rajin-rajin kerja Bu. Kalau perlu pembantu ada di rumah, berontin pembantu itu langsung. Banyak keringat nanti itu Bu. Bapak jaga pula begitu betul. Dogar kaji Ustaz kurang lo pengeluaran banget ya, berhenti lo pembantu ya, jangan. Jadi kerjakan yang lain nanti. Ya, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bekerja itu adalah menghargai waktu. Itu sebabnya dalam Islam Pak Bu, pekerjaan yang bisa diselesaikan hari ini jangan tunda esok. Karena besok kita tidak tahu seperti apa pula kondisi kesehatan kita, seperti apa pula keluangan waktu kita. Yang berikutnya Pak Bu, prinsip dalam kerja itu tiada waktu tanpa bekerja. Fa idza faragta fansab, maka apabila engkau telah selesai melakukan sebuah pekerjaan yang menyibukkan engkau dan menyita waktu engkau, mulailah lagi dengan pekerjaan baru yang menyibukkan engkau dan menyita waktu engkau. Jadi kalau begitu letih kita dibuat dosa, tidak berhenti-henti kerja. Memang dunia ini adalah tempat berletih-letih, cuman berletih-letih kerja dalam urusan kebaikan, sehingga nanti Pak Bu kita tidak berletih-letih pula menanggung azab di akhirat. Karena kerja kita sudah banyak yang baik-baik kita lakukan. Lalu berikutnya Pak Bu, kerja itu untuk melahirkan etos kerja adalah harus kerjasama. Tidak bisa sendiri-sendiri Pak Bu. Kenapa orang biasa bisa menguasai ekonomi? Karena mereka jaringan kerjasamanya bagus. Yang memproduksi ada, yang urusan distribusi ada, yang urusan konsumsi terpetakan olehnya. Maka lancar usaha bisnisnya Pak Bu. Nah kita kadangkala yang seperti itu kurang. Misal Pak Bu, dia jual gorengan, hari itu kebetulan gorengan itu laris, habis semuanya. Wah ini segmentasi pasar bagus ini. Langsung pula disimpulkan Pak Bu, kalau ibarat kemarin 300 potong yang digoreng, karena langsung habis ya, belum sampai jam 5 lagi dah habis gorengan katanya. Buatlah katanya, dibuatnya 900 potong untuk digoreng.
Ketika itu hujan tak berhenti-berhenti Pak Bu, lebat pula lagi. Habislah 100 potong. Langsung gulung tikar dibuatnya, hilang modal dibuatnya Pak Bu. Nah, jadi Bapak sekalian kurang bisa membaca segmentasi pasar dan potensi pasar. Nah, kalau orang-orang yang menguasai ekonomi itu Pak Bu, di produktivitas dari sisi produksinya itu dia baca Bapak sekalian, konsumsinya berapa, lalu kemudian kemampuan distribusinya seperti apa dan sebagainya Bapak sekalian. Sehingga dengan pola pembacaan seperti itu, dan inilah kemudian yang diciptakan oleh Rasul, yang urusan produksi ini, urusan distribusi ini, urusan konsumsi dipetakan begini, pola konsumsi seperti apa dan sebagainya. Nah, inilah Bapak sekalian yang menguasai ekonomi. Nah, kadangkala Pak Bu, tiba minyak goreng mahal. Nah, kenapa begitu Pak Bu? Karena boleh jadi yang toke-toke tadi, distributor besar itu adalah orang tak beragama Islam. Ketika tidak beragama Islam, mereka tidak mengenal yang namanya ihtikar. Mereka hanya mengenal dengan modal sesedikit mungkin untung besar. Tapi kalau dalam Islam Pak Bu, itu produksi tak boleh diproduksi secara massal sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Distribusi tak boleh ditimbun-timbun, tak boleh dihambat-hambat. Kalau menimbun kebutuhan pokok masyarakat, kebutuhan pokok manusia ditimbun, maka dia dipandang berdosa, dan itu bisa dijatuhi hukuman yang tegas keras oleh pemerintah. Itu diatur dalam Islam Pak. Tapi kalau dalam sistem ekonomi kapitalis tidak diatur itu. Nah, maka Bapak sekalian balik pada kajian kita. Lalu yang berikutnya Pak Bu, untuk melahirkan etos kerja itu, Islam mengajarkan kerja itu harus optimis, tidak boleh pesimis. Tidak boleh pesimis. Maka Rasul mengatakan, mengajarkan Bapak sekalian, siapa saja yang keluar rumah untuk bekerja mencari rezeki Allah, lalu kemudian dia baca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil 'aliyyil azim, maka Allah akan cukupkan kebutuhannya sebagaimana Allah mencukupkan kebutuhan seekor unggas keluar dari sarangnya di pagi hari mencari rezeki, pulang sore hari ke sarangnya dalam kondisi kenyang, temboloknya sudah penuh dengan makanan. Kenapa unggas yang disebut oleh Rasul? Kenapa bukan yang lain Pak? Karena rupanya perjuangan unggas mencari makan itu lebih sulit bila dibandingkan dengan perjuangan manusia cari makan. Sebutlah kita sebut dengan cari makan Pak. Kita manusia misalnya, mohon maaf Pak Bu, saya pegawai. Ya kalau nak cari rezeki, pergilah saya ke kantor. Sudah jelas arah saya keluar rumah Pak Bu. Kalau pedagang, ya begitu kemudian pagi hari, daganglah mulai usahanya. Kalau petani, pekebun, pergi ke pertaniannya, lahan pertanian atau kebunnya, sudah jelas arahnya Pak Bu. Tapi unggas kemana nak dicari? Apakah di air rezekinya, atau di darat, di kampungkah, di kotakah, di pohonkah, di tanahkah rezekinya? Tidak jelas Bapak sekalian. Tapi unggas optimis, sekalipun lapar, tidak jelas rezekinya di mana, dia keluar dari sarang. Jadi kalau ada manusia Pak Bu mengatakan, payah rezeki, payah, sulit hidup saya, tapi berkurung diri juga dalam rumah Pak Bu. Istilah orang kampung kami, menggolong juga dalam rumah Pak Bu. Itu berarti kalah oleh unggas itu. Burung dia pagi hari keluar dari sarang, belum terbit matahari lagi Pak Bu, dia berkicau-kicau dia. Mencari, terbang sana, terbang sini, turun sini, naik sana, terbang sini. Dapat makan, kemudian anaknya pula dikasih makan lagi dan sebagainya. Nah, maka optimisme unggas ini mestinya kemudian menjadi motivasi bagi kita. Kenapa Jepang bisa maju ekonominya Pak Bu, Cina maju sekalian dan sebagainya, Jerman maju? Karena mereka optimis. Kalau ditantang misalnya, bisa buat ini, bisa katanya. Bisa seperti ini, bisa katanya. Tapi kalau Indonesia, bisa buat ini. Tunggu lu, rapek Pak lu katanya. Rapek dulu Pak Bu. Sudah rapat Pak Bu, wah tu debatnya sengit pula tu.
buatlah penelitian dulu. Buat pula penelitian Pak Bu. Sudah jadi penelitian tadi, uji coba dulu, jangan langsung-langsung juga. Atau makanya almarhum Gus Dur tuh Pak Bu punya guyonan, Neil Armstrong sampai ke bulan itu pakai pesawat. Orang Indonesia ke bulan tak perlu pakai pesawat. Makalah-makalah, jurnal-jurnal penelitian, buku-buku hasil yang disusun, didebatkan, dirapatkan dan diskusikan itu tuh kalau ditumpuk-tumpuk semuanya sampai ke bulan. Jadi daki je lah kertas itu, daki je lah buku itu sampai ke bulan tuh. Jadi betul juga. Apa yang tidak ada penelitian di Indonesia Pak Bu? Tapi tataran prakteknya kurang. Ada doktor Pak Bu sekalian, S3-nya di Jepang Pak Bu. Dia di dunia pertanian Pak Bu. Dia bisa membuat ini sekian belas tahun lalu di Pak Bu. Mungkin sudah puluhan tahun lalu lah ibaratnya Pak Bu. 3 bulan jeruk itu Pak Bu, mulai tanam 3 bulan itu sudah panen. Tapi di Indonesia kan bukan orang pandai dicari Pak Bu, orang yang pandai-pandai. Kalau pandai-pandai Pak Bu, masuk tuh. Tapi kalau tidak pandai-pandai tuh Pak Bu, pandainya lulu-lulu ya Pak Bu, itu kadang-kadang tidak laku tuh. Makanya mohon maaf Pak Bu, ini mungkin kritik untuk diri saya juga dan kita semua. Maka Bapak Ibu sekalian, balik pada kajian kita, itu yang pertama. Yang kedua, penguatan ekonomi tersebut ternyata tidak bisa dengan kerja saja Pak Bu, tetapi dengan takwa. Maka Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan beri jalan keluar terhadap kesulitan hidupnya, dan Allah akan buka rezeki dari pintu-pintu yang tak terduga. Apa makna takwa itu Pak? Takwa itu kan menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Jadi penguatan ekonomi itu sangat bergantung dari keamanan kita, kepatuhan terhadap aturan yang sudah disepakati. Coba Pak Bu, kalau ada orang dagang misalnya berubah-ubah aja aturannya, ketika rasanya akan sedikit olehnya, untungnya dirubahnya aturan. Ketika kemudian Bapak Bu sekalian rasanya menurut dia main rasa saja Pak Bu, tidak bagus, dirubahnya Pak Bu. Saya contoh paling sederhana lah Pak Bu. Dulu setiap saya minum Pak Bu, ini minum maksudnya minum jus ini, ditanya di tempat makan, Bapak minum apa? Bapak pesan minum apa? Saya bilang, saya minum jus pokat, tidak pakai gula, tidak pakai susu, tidak pakai es, kata saya. Heran orang Pak, lah tanganggu ya Pak Bu, apalah dipesan. Satu waktu Pak Bu, saya pesan begitu, yang datang pakai susu, pakai gula. Tidak saya minum. Tidak saya minum, begitu bayar, Pak, ngapa pokanan ada minum? Tidak sesuai dengan pesanan saya. Terus siapa minum? Siapa yang buat tadi? Suruh dia minum. Terus saya bilang, yang bayar, tetap saya bayar, kata saya. Tetap saya bayar, tapi suruh dia minum. Cuman besok-besok saya tidak belanja lagi ke sini, kata saya. Lain yang saya pesan, lain. Apa katanya Pak Bu? Ini yang dipahami sendiri. Kan tidak enak Ustaz. Bukan dia tidak tahu Ustaz. Kan tidak enak Pak, katanya. Manalah enak minum jus pokat, tak pakai susu, tak pakai gula. Yang minum siapa, kata saya? Yang di situ minum atau saya, kata saya? Yang minum kan saya. Urusan enak dan enak itu urusan saya, kata saya. Jadi Pak Bu, ini kalaulah kemudian dalam dunia bisnis dan ekonomi seperti itu, ini rasanya kurang bagus, rasanya kurang bagus. Dipesan Pak Bu, ini pesan barang, namanya bai'us salam, jual beli pesanan. Pesanannya begini, lalu dia simpulkan sendiri, begini tak cantik, begini lain ini kurang bagus, dirubahnya sendiri. Kira-kira langgeng tak usahanya itu? Tak langgeng Pak. Apa yang dipesan itulah yang dibuat, jangan dibuat-buat sendiri. Apa yang disepakati itu yang dilakukan, jangan dibuat-buat sendiri. Jadi ibu sekalian, akhirnya dah enak. Ini ilmunya saya kasih, kata saya. Saya dipesankan oleh dokter, kata saya, kalau minum jus jangan kasih susu, kalau perlu jangan kasih gula.
Sebab kalau sudah dikasih susu, itu nilai sehatnya sudah berkurang, sudah bercampur ini susu dengan manis asli dari buahnya. Itu makanya saya enak ndak enak saya ikuti itu, kata saya. Oh begitu Pak ya. Atau gimana Pak? Kalau lebih bisa disedot susunya lagi, kata saya. Sedot gulanya, silakan saya minum, kata saya. Tapi sejak itu Pak Bu, ya saya pernah juga satu kali begitu juga Pak Bu, tapi yang ini ndak apa dia dicobanya sedikit setelah dibuat jus itu diambilnya sedikit pakai sendok dijilatnya, ndak enak dong Pak katanya. Ndak enak Pak, betul nih Pak katanya. Iya betul, urusan enak ndak enak bukan urusan kamu, kata saya, itu urusan saya, kata saya. Jadi sekalian, maka takwa itu mengajarkan pada kita tunduk dan patuh pada aturan. Negeri kita ini kalau aman Pak Bu, semua orang tunduk dan patuh pada aturan Bapak sekalian, insya Allah ekonomi menggeliat. Tapi kalau landa aman Pak Bu, ditanam tanaman, dia tidak punya tanaman Pak Bu, tapi panen tiap hari. Dia tidak punya kebun sawit Pak Bu, tiap hari bawa keranjang terus. Mano Pak, mano Bang, manen. Mana yang panennya? Yang sudik siten ya. Punya siapa? Tidak dijenguk-jenguk dia orang doa, katanya. Padahal orangnya menjenguk Pak Bu, cuman duluan terus dia. Jadi tiap hari panen terus Pak Bu. Ya kalau begitu akhirnya kan tidak aman jadinya Bapak sekalian. Maka ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan, itulah nilai dari takwa. Maka di negeri yang mana yang paling aman Pak Bu, di negeri mana yang paling taat aturan, di situ ekonomi paling bagus tumbuh kembang. Nah, ini karena waktu sudah Pak Bu, sudah berdenting dia. Saya sebutkan poin-poinnya saja Pak Bu, tidak saya jelaskan lagi. Yang ketiga, penguatan ekonomi itu dalam Al-Quran dibahasakan dengan istighfar, permohonan ampun, taubat kepada Allah. Artinya Pak Bu, kita ini tidak ada yang tidak bersalah. Tetapi ketika kita bersalah, jangan dilanjutkan kesalahan tersebut. Cepat perbaiki diri, cepat kembali kepada jalan yang benar, jalan yang lurus. Maka kalau seperti ini sekalian, insya Allah penguatan ekonominya bagus. Ini sudahlah salah, dilanjutkan terus salah tersebut, akhirnya hancur. Berapa banyak kemudian uang-uang yang menguap yang tak jelas. Dia buat perjalanan dinas ini kalau ibarat kantor Pak Bu. Memang di anggaran tersebut dibunyikan uang hotel maksimal bisa dibayarkan misalnya 750.000. Di tempat itu hotel hanya 350.000, tapi dibuatkan kwitansinya 750.000. Terasa loh adanya Pak Bu, jalan terus. Berapa banyak terjadi mubazir dalam uang tersebut, pengayaan pribadi, tetapi kemudian tidak berdampak kepada geliat ekonomi. Kalau di negara-negara maju tidak ada yang macam itu lagi Pak Bu. Di negara-negara berkembang banyak seperti itu. Maka Bapak Ibu sekalian, itu yang ketiga. Yang keempat adalah silaturahmi. Artinya ciptakan jaringan, datang sini, datang situ, sampaikan informasi, promosikan dia. Tidak saja kemudian lewat secara tradisional mendatangi Pak Bu, tetapi menggunakan media sosial. Zaman sekarang sudah menggunakan media sosial. Dalam bahasa lain Pak Bu, ciptakan dan buka jejaring. Ketika sudah terjalin, jaga itu dengan baik. Rasul Pak Bu janji dengan seseorang bertemu, lalu kemudian ternyata orang itu lupa. 3 hari Rasul nunggu di situ Pak Bu. Hitungan ekonominya tekor Rasul ini. Rugi Rasul 3 hari Pak Bu. Tidak bergulir, tidak berputar ekonomi. Tapi Rasul demi menjaga relasi dagangnya. Setelah 3 hari orang ini teringat Pak Bu. Baru kemudian datang dia, minta maaf pada Rasul. Dia tak sangka Rasul ternyata masih ada di situ. Tapi orang ini Pak Bu, sampai ibaratnya kalau terjadi kiamat Pak Bu, dia tidak akan melepaskan relasi dagang dengan Rasul. Begitulah cara menjaga hubungan baik. Itu yang dalam bahasa agama disebut dengan silaturahmi. Terakhir sekalian, yang kelima, penguatan ekonomi itu adalah dengan ibadah kedermawanan.
Di mana ibadah kedermawanan berjalan, Bapak sekalian, riba pasti mati. Tapi di mana orang pelit berkumpul di sana, Pak Bu, makin banyak pelit di situ, Pak Bu, riba merajalela itu. Satu waktu, Pak Bu, ada orang kaya Pekanbaru tanya ke saya, Ustaz, saya punya uang, apa yang bisa saya buat Ustaz zakat saya ini? Zakatnya, Pak Bu, sekitar 5 miliar. Zakat dirinya sendiri sekitar 5 miliar waktu itu. Ini sekian tahun lalu, Pak Bu, sekitar 10 tahun lalu. Kata saya ketika itu, mau ndak Bapak, memang harus ada orang yang Bapak gaji, itu serang pasar-pasar tradisional, mana pedagang-pedagang kecil itu yang terlilit oleh rentenir, bebaskan dia dari utang, kasih modal. Karena rata-rata pasar-pasar kecil itu, Pak Bu, pasar tradisional itu pedagang kecil itu berkedokkan koperasi orang dengannya, Pak Bu, itu terlilit riba, Pak Bu. Maka ekonominya tidak menggeliat. Akhirnya, Pak Bu, diserang 2 pasar olehnya. Ini kalau bahasanya diserang, Pak Bu, sebetulnya bukan diserang. Artinya dia bebaskan itu riba di sana 2 pasar. Pasar Sahil 1, pasar 51. Wah, mati riba di situ, Pak Bu. Menggeliat ekonomi. Menggeliat ekonomi, Pak Bu. Dikasih misalnya 10 juta, kan tidak balik 10 juta itu untuk dirinya langsung. Sehingga utang bisa dia bayar, modalnya bisa kemudian dia tambah, menggeliat ekonomi. Cuman Bapak ini tentu tidak mungkin tiap tahun menjaga pasar tersebut. Itu pula sayangnya pedagang kecil ini kadang sudahlah bebas dari riba tersebut, sudah aman dah dari riba lagi. Bapak ini kan tentu pindahkan pula ke yang lain lagi zakatnya. Ternyata balik lagi ke riba. Jadi ini mental lagi nih. Jadi Bapak sekalian, maka Islam mewajibkan zakat. Tak cukup dengan zakat, ada sedekah, ada infak, ada hibah, ada hadiah, bahkan jangka panjang ke depan setelah kita meninggal dunia ada namanya wakaf. Nah, kalau ini berjalan semua, Pak Bu, etos kerja bagus, lalu Bapak sekalian senantiasa taat dan tunduk pada aturan dalam simbol takwa, lalu kemudian Bapak sekalian istighfar kalau ada terlanjur salah, curang dalam berbisnis, berusaha cepat kembali kepada jalan yang benar. Lalu sekalian jalin jejaring dengan baik, jaga relasi dengan baik, memuaskan baik kita sebagai produktif yang memproduksi ataupun yang mendistribusi, jaga dengan baik hubungan tersebut. Asal dapat rezeki, jangan lupa bayar zakat, sedekah, infak, lalu kemudian berwakaf. Insya Allah kalau seperti ini akan kuat ekonomi. Bukan sekedar ekonomi kita saja, tetapi Pak Bu, ekonomi masyarakat, bangsa dan negara. Sampai di sini ada pertanyaan, Pak Bu? Silakan kalau ada yang ingin bertanya terkait dengan persoalan ini atau ada persoalan lain seperti ini. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya, terkait dari 5 strategi sukses tadi Pak ya. Salah satu dari bersilaturahmi ya. Kalau yang untuk kontes kita yang pegawai kita bekerja ya, dan mungkin relevansinya itu kita punya rekanan atau atasan, kita lihat integritasnya kurang gitu. Apakah kita memang harus mengikuti irama dia atau bagaimana Pak? Ya, terima kasih Ibu sekalian. Kalaulah seseorang dia tidak memiliki integritas, sebutlah misalnya kalau dalam bahasa agama keimanan, disebabkan karena keimanan kejujuran pun hilang, rasa tanggung jawab tidak ada. Maka yang seperti ini kita harus berhati-hati, jangan sampai kita terjebak dengan kesalahan yang dia buat, apalagi demi memperkaya diri sendiri. Maka yang seperti ini berhati-hatilah kita. Bukan berarti kita putuskan silaturahmi, apalagi kita selaku bawahan, bekerjalah kita secara profesional. Contoh begini Pak Bu,
Satu waktu Umar kemudian melihat seorang budak yang dia mengembalakan dombanya. Lalu kemudian Umar menawarkan agar kemudian dia menjual domba tersebut dan hasil dinikmati olehnya. Tidak usah laporkan ke majikan. Sebutlah domba itu hilang dimakan oleh serigala. Maka budak tersebut mengatakan pada Umar bahwa majikan saya memang boleh jadi tak tahu, tapi Allah tahu. Allah melihat, Allah mengawasi dan Allah mengamati. Ini integritas nih Bapak sekalian. Jadi kita tetap dalam koridor seperti itu. Ketika kemudian kita dipaksakan untuk melakukan hal yang keliru dan salah, maka jadilah sebagai bawahan yang sayang kepada atasan, tidak membiarkannya tetapi mengingatkannya. Kita mengingatkannya, tidak mempermalukannya, artinya tidak di depan umum, tidak pula kemudian keluar kata dan kalimat yang bernilai dosa dan maksiat kepada atasan tersebut. Jadi kadang-kadang zaman sekarang ini kita baik, atasan kita ternyata bermasalah misalnya. Maka berhati-hati sekalian. Karena kadang-kala yang sering kali kena itu justru kita di bawah. Ini yang di atas ini kadang pandai cuci tangan dia Pak Bu, pandai cuci tangan dia. Maka memang apalagi di zaman sekarang ini memang harus berhati-hati. Andaikan kemudian ada yang tak dapat dielakkan, maka minimal jangan sampai kita berdosa. Contoh begini Pak, kalau kita di kantor, ketika kita perjalanan dinas, sebutlah perjalanan dinas, tidak usah yang lain dulu, ke Indragiri Hilir itu kan 3 hari Pak, nginapnya 2 malam, kan 2 malam 3 hari. Yang dicairkan kalau kita berlurus-lurus misalnya 1 malam, saya 1 malam cuma nginap, cairkan 1 malam. Kita dicairkan 1 malam, tapi seluruh yang buat 3 hari itu jadi temuan. Semuanya akan mengembalikan. Kita akan dimusuhi oleh semua orang, dan justru kita akan jadi masalah. Nah yang seperti ini kan kadang-kala memang tak dapat dielakkan oleh kita. Terpaksalah kemudian kita cairkan 2 malam. Bagaimana caranya? Mestinya kita masih bekerja di sana, tiba di sini kita sudah 2 hari menghabiskan hari. 1 hari kan mestinya kemudian kita masih di perjalanan dari sana. Gunakan 1 hari ini bekerja kita ke kantor. Tetap masuk kantor, kerja kita dengan baik, sehingga sekalian tidak ada, minimal ini tidak menjadi sesuatu mudarat bagi kita. Uangnya disedekahkan. Walaupun sedekah itu tidak akan bernilai ibadah. Jadi jangan disangka sedekah seperti itu bernilai ibadah. Karena sudah jelas itu hasil adalah dari yang syubhat minimal Bapak sekalian, atau menjadi sesuatu yang tidak baik. Maka sedekah diperbanyak. Sedekah diperbanyak oleh kita. Kalaupun tak bernilai ibadah, minimal kita tidak berdosa. Saya Pak Bu ngurus pesantren Seriau 478, sekarang malah sudah 483 pesantren saya urus Pak Bu. Kadangkala pesantren yang kita kunjungi itu Pak Bu, kita memberikan pembinaan, kita sudah ada biaya perjalanan dinasnya, tapi saking bahagianya dia Pak Bu, dia kasih saya uang Pak Bu. Saya tolak, tak mau dia Pak Bu. Malah ada pesantren itu ditolak Pak Bu, diam-diam kemudian dibukanya pintu mobil saya dari belakang, dilemparnya amplop Pak Bu. Itu pula mainnya Pak Bu, dilemparnya amplop. Itu tidak saya bawa pulang Pak Bu. Kalau sampai di rumah, itu kata orang rumah, alhamdulillah katanya. Itu ibu-ibu kalau ada amplop tuh alhamdulillah aja tuh. Itu saya sedekahkan Pak Bu. Dibalikkan ke pesantren pasti tidak mau, tersinggung dia. Sementara kalau saya makan, pertanyaannya ini hadiah atau gratifikasi? Kalau bahasa sekarang ini hadiah atau sogok? Ini kan samar-samar nih Pak Bu. Malah pesantren itu ada, ini tidak ada sogok menyogok nih Ustaz, tidak ada riswahnya, tidak ada ini katanya. Kami kan tidak dapat bantuan katanya.
Kami tidak ada ngajukan bantuan ya. Ini murni silaturahmi. Persoalannya kalau saya nanti tidak menjadi pejabat mengurus pesantren, apakah pesantren itu akan memberi hadiah ke saya? Kan begitu jadi masalah Pak Bu. Nah, maka akhirnya itu disedekahkan, sedekahkan. Pulang dari yang seperti itu, sekantor itu kalau perlu dikasih makan. Nah, maka kalau saya pulang dari perjalanan dinas kadang-kala itu senang hati orang kawan-kawan di kantor tuh Pak Bu. Apalagi kalau istri saya sedang dinas. Nah, kalau istri saya sedang dinas luar pula, karena istri saya pegawai Pak Bu, dinas luar, itu kawan seruangan senang betul itu. Kenapa begitu? Saya tak bisa makan sendiri Pak Bu. Tak bisa saya makan sendiri. Kalau istri saya ada, aman Bapak sekalian, makan dengan dia, biaya sedikit. Tapi kalau istri saya dinas luar Pak Bu, itu yang dibayangkan kalau istri saya, kalau banyak lo pengeluaran gue. Seruangan itu saya kalau makan Pak Bu, beli siapa yang ada di ruangan itu, pesan. Beko awak bayar Bapak sekalian. Akhirnya istri saya entah mana yang kedapet lobby, entah mana yang kurang, katanya sini dapat, sini kurang katanya. Jadi Bapak sekalian, balik pada kajian kita, maka kalau ada rasanya yang tak jelas rezeki itu sedekahkan, banyak sedekah. Minimal kita tidak berdosa. Kalaupun kita tidak beribadah, minimal kita tidak berdosa. Mungkin begitu komentar saya Pak. Masih ada waktu? Sudah cukup? Ya, terima kasih Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah, diberi kesehatan, dibimbing dengan hidayah. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi ilmu yang dapat diamalkan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.